Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah tabaraka wa taala malam ini. Dengan limpahan rahmat Allah dan limpahan taufik dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang insyaallah malam ini kita akan bahas tafsir surat Al-Kautsar, ya, setelah merampungkan pembahasan tafsir surat Al-Kafirun. Surat Al-Kautsar yang kurang lebih maknanya, Al-Kautsar kalau kita baca di sebagian cetakan Al-Quran terjemah, ya, maknanya Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak, ya, nikmat yang banyak. Meskipun ada beberapa pendapat tentang tafsir dari Al-Kautsar yang nanti insyaallah akan disinggung ketika membaca tafsir As-Sa'di ini, ya. Dan di sini nanti ada juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, ya, dan juga mendirikan salat, perintah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus di dalamnya ada jawaban terhadap tuduhan orang-orang musyrik terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Kita akan baca terlebih dahulu tafsir atau terjemah ringkas dari surat Al-Kautsar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat atau salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah dia yang terputus. Ya, maknanya nanti terputus dari kebaikan ataupun dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassir Sa'di rahimahullah, yaqulu Allah ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtannan alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk karunia kepada beliau, ya, bentuk karunia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Ai al-khairul katsir wal fadlul ghazir, yaitu kebaikan yang banyak dan keutamaan yang melimpah. Alladzi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati minan nahri alladzi yuqalu lahul kautsar. Dan di antara banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam adalah apa yang Allah berikan pada hari kiamat nanti, yang dikenal dengan sebuah sungai
disebut dengan namanya Sungai Al-Kautsar. Ya, jadi ada sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan sungai ini di surga. Ya, sungai di surga yang disebut dengan Sungai Al-Kautsar. Wa minal haud tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Dan juga di antara nikmat itu adalah telaga. Jadi Sungai Al-Kautsar dengan telaga ini berbeda. Ya, kalau Sungai Al-Kautsar itu di surga. Kalau telaga, ya, telaga Rasul alaihi salatu wassalam, itu nanti adanya di padang mahsyar sebelum orang-orang itu meniti jembatan atau meniti as-sirat. Ya, itu baru nanti minum air telaga. Ya. Yang telaga ini disebutkan tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya itu perjalanan 1 bulan, dan lebarnya juga perjalanan 1 bulan. Jadi ya bentuknya itu seperti persegi, cuma luas sekali, ya, luas sekali. Jadi panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Ya. 1 bulan jalan kaki, ya, perjalanan 1 bulan jalan kaki. Karena dulu untuk mengukur jarak itu menggunakan patokan waktu, ya, perjalanan 1 bulan. Nah, 1 bulan dulu bisa menempuh jarak dengan jalan kaki itu dari Madinah sampai ke Syam. Ya. Makanya dalam sebagian hadis itu disebutkan memang dari kota Son'a ke kota Ailah, atau dari Madinah kota mana, ya, menggunakan ukuran-ukuran itu. Intinya sangat luas sekali telaga ini. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih warnanya daripada susu. Air telaga itu lebih putih warnanya daripada susu. Wa ahla minal asal, dan rasanya lebih manis dari madu. Aniyatuhu kanujumis samai fi kathratiha wastinaratiha. Bejana-bejananya itu seperti bintang-bintang di langit, baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi cahayanya. Ya, itu jumlah mangkok atau bejana yang digunakan untuk minum itu sejumlah bintang di langit, dan kita pun sampai sekarang nggak tahu jumlahnya berapa. Ya, prosesnya jumlahnya berapa, Allahu a'lam bissawab, karena banyak sekali. Baik dari jumlahnya maupun dari sisi kilauan cahayanya, sama seperti bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum dari telaga itu 1 kali minum, maka dia tidak akan haus setelah itu selama-lamanya. Ya. Ini khusus diberikan kepada mereka yang betul-betul istiqomah untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, nantinya ada orang-orang yang ikut mendekat ke telaga tersebut, ya, namun mereka orang-orang itu diusir, ya, suhqan, menjauh. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ya bertanya, mereka termasuk umatku, haula min ummati, mereka termasuk umatku.
Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Ya. Jadi di antara yang tidak dipersilahkan dan tidak diperkenankan untuk ikut minum, mereka yang merubah-rubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tentu setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam itu banyak fitnah bermunculan. Dan ketika ulama itu membahas orang-orang yang kemudian digelari dengan para ahli bid'ah yang mereka tidak akan minum dari telaga ini, itu asalnya adalah mereka yang membuat kebid'ahan dalam perkara akidah. Asalnya itu. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan, kalau ulama menyebutkan adanya ahlul bid'ah atau istilah ahlul ahwa, ya, pengekor hawa nafsu, maka asalnya yang dimaksud itu mereka yang mengadakan kebid'ahan dalam hal-hal akidah. Ya, seperti misalkan orang-orang Khawarij yang mereka punya akidah tersendiri dalam beberapa hal, diantaranya dalam masalah pelaku dosa besar. Mereka punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu murtad atau kafir gitu ya, keluar dari Islam, yang kemudian sudah diprediksi dan sudah disebutkan oleh Nabi SAW, ya, bahwa mereka itu yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar, ya, orang-orang Khawarij ini keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari hewan buruan, ya. Jadi keluarnya anak panah dari hewan buruan, bukan keluarnya anak panah dari busur sebetulnya. Tapi yang lebih tepat, mereka keluar dari agama, maksudnya keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti keluarnya anak panah itu dari hewan buruan. Maksudnya saking cepatnya panah itu meluncur, kena hewan buruan itu tembus. Ya, maksudnya begitu, saking cepatnya. Meskipun di sebagian terjemahan hadis tersebut itu dikatakan seperti meluncurnya anak panah dari busurnya, yaitu sebagian terjemahan demikian. Tapi sebatas yang sampai kepada saya, yang lebih tepat hadis itu mengatakan bahwa seperti keluarnya anak panah dari hewan buruan, ya, bukan dari busur panah. Itu contoh, ya, Khawarij. Ada juga tentang orang-orang Murji'ah, ya. Kalau orang Murji'ah ini bisa dikatakan berseberangan dengan orang-orang Khawarij. Kalau orang-orang Khawarij itu terlalu mudah mengkafirkan muslimin. Kalau orang-orang Murji'ah, mereka itu cenderung mengatakan bahwa iman itu nggak akan nambah, nggak akan kurang. Jadi imannya ahli maksiat selama dia sudah bersyahadat, ya iman mereka ya tetap sama kayak imannya orang beriman yang ahli ketaatan, bahkan sama dengan keimanannya para malaikat, ya. Bagi mereka maksiat itu tidak mengurangi keimanan sama sekali. Itu bagi orang-orang Murji'ah, ya, maksiat tidak mengurangi kemaksiatan sama sekali. Ada kemudian di antara bid'ah yang muncul juga sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti bid'ah qadariyah. Ya, orang-orang yang
bermasalah dalam keimanan terhadap takdir qada dan qadar, yang mereka punya keyakinan bahwa atau punya akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Itu qadariyah. Tentunya kalau akidah kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan kalau terjadi seperti ini apa yang akan terjadi. Allah mengatakan innallaha alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu law kana kaifa yakun. Ya, jadi yang lalu ya Allah Maha tahu, yang sedang terjadi Allah Maha tahu, yang akan terjadi sampai hari kiamat pun Allah Maha tahu. Ya, bahkan termasuk nanti kejadian hari kiamat, surga dan neraka kita Allah juga sudah tahu. Ya. Kalau terjadi apa Allah pun tahu nantinya hasilnya bagaimana. Ya. Jadi pengandaian itu Allah sudah tahu dampaknya. Itu akidah kita. Sedangkan kalau orang-orang qadariyah tidak demikian. Ya, Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu diantara juga penyimpangan besar di dalam agama. Dan termasuk penyimpangan besar yang sampai hari ini juga itu terjadi, ya kemunculan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, itu juga permasalahan yang cukup serius, ya, bukan permasalahan ringan, karena mereka punya keyakinan-keyakinan yang sangat jauh penyimpangannya dari ajaran Islam yang diwariskan oleh Nabi SAW. Hanya kalau betul-betul merujuk kepada literatur dan referensi mereka asli baru akan didapati. Ya, tapi kalau sekedar mengecek dari orang-orangnya mungkin nampak tidak jauh berbeda. Apalagi mereka punya sebuah ajaran yang kemudian disebut dengan istilah taqiyah. Ya. Taqiyah itu menyembunyikan akidah. Ketika dalam kondisi minoritas, mereka tidak akan mengakui kalau mereka itu adalah orang Syiah. Mereka tidak akan mengakui itu. Ya, dan itu bagi mereka adalah ibadah, ya, menyembunyikan jati diri sebagai orang Syiah itu ibadah buat mereka. Dan masih banyak kalau bicara mungkin penyimpangan yang lain, karena tentunya dari sekian banyak kaum muslimin, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Umatku nanti akan pecah menjadi 73, ya. Dan semuanya itu masuk neraka kecuali hanya satu kelompok saja. Yang kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ditanya siapa satu golongan itu, maka beliau mengatakan ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas ajaranku bersama dengan para sahabat pada hari ini. Ya, jadi yang beliau ajarkan dan yang difahami diamalkan oleh para sahabat itulah ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang diganti baik dari sisi akidah maupun dari sisi ibadah. Nah, jadi kembali asalnya ketika berbicara masalah penyimpangan-penyimpangan agama itu kaitan dengan hal-hal yang menjurus kepada akidah, ya. Karena ya mungkin sekiranya perlu untuk disampaikan istilah bid'ah itu sendiri, kita tidak pungkiri terkadang itu pun dipakai sebetulnya dalam hal-hal yang sifatnya itu amaliyah dan itu masih ada toleransi, ya. Hanya karena banyak di antara
yang menuntut ilmu itu memang belum sampai sebuah pemahaman dalam penggunaan istilah bid'ah oleh sebagian ulama, akhirnya memang mengalami kebingungan. Ya sebagai contoh contoh saja yang mungkin bisa dikatakan contoh ini tidak asing. Ya. Ketika ada sebagian mungkin mengistilahkan qunut subuh itu bid'ah gitu. Ya. Kalau masalah-masalah begitu, itu enggak masuk ke dalam masalah penyimpangan agama. Ya. Hanya kemudian memang muncul istilah bid'ah itu sendiri. Bid'ah akhirnya ketika menyikapi hal-hal demikian, orang yang tidak memahami istilah yang diinginkan oleh para ulama ketika menyebut amaliyah seperti qunut subuh itu bid'ah, ya mereka bingung itu. Ini menyikapinya harus bagaimana, toleransikah atau enggak toleransi? Ya. Yang padahal ulama dari dulu sampai sekarang kalau bahas qunut subuh itu hal yang biasa. Ya. Perbedaan yang wajar, ya, masih bisa dibuka pintu toleransi di situ. Ya. Terkait dengan sebagian ulama itu menggelari atau memberikan predikat sebagai amalan yang bid'ah, itu sifatnya ijtihadiyah, bahwa ada sebagian memang merujuk kepada riwayat sebagian sahabat, ya, ketika menyebutkan bahwa qunut subuh itu amalan yang muhdats, amalan yang diada-adakan gitu. Namun datang dalam riwayat atau sebagian riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi SAW pun mengamalkan qunut subuh. Hanya tinggal nanti beda masalah ini riwayatnya sahih apa enggak sahih. Ya. Masalah begini, ini sebetulnya bukan hal yang perlu untuk terlalu diributkan atau mungkin terlalu diperdebatkan. Dan kalau toh disebut sebagai sebuah amalan bid'ah, misalnya gitu ya, andai kata ada yang menyebutnya bid'ah, bukan berarti yang qunut subuh kemudian nanti masuk kepada orang-orang yang enggak boleh minum dari air telaga itu. Enggak seperti itu. Ya. Karena tetap dalam masalah begini, sekalipun ulama mengatakan oh itu enggak disunahkan, ketika pada akhirnya bermakmum di belakang imam yang qunut, ya sebagian tetap mengatakan mengikuti imam. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau termasuk yang beri contoh seperti itu. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan selayaknya bagi makmum untuk tetap mengikuti imam dalam hal-hal yang sifatnya itu ijtihadiyah. Syekhul Islam sendiri bukan termasuk yang mengatakan qunut subuh bagian daripada sholat subuh gitu. Tapi beliau berikan contoh, seandainya seseorang makmum di belakang imam yang qunut subuh, sedangkan makmum itu memandang qunut subuh bukanlah sunnah, ya, tapi bermakmum di belakang imam yang qunut subuh, maka ikut qunut. Ya. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri, yang beliau itu tidak termasuk yang berpendapat adanya qunut subuh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun demikian, ketika ditanya, beliau jelas menerangkan qunut subuh itu bukan bagian daripada sunnah. Tapi ketika beliau ditanya bagaimana kalau seandainya bermakmum di belakang imam yang qunut, ya beliau tetap mengatakan saya fikir dalam masalah ini tetap mengikuti imam, kan hal itu sifatnya ijtihadiyah. Makanya kadang masalah bid'ah itu atau istilah bid'ah itu ada waktunya digunakan oleh para ulama untuk hal-hal yang sifatnya perselisihan yang diakui, ya. Makanya pernah terjadi ketika Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah salat bermakmum di belakang Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syekh Al-Albani itu berpandangan kalau bangkit dari ruku, ya, bangkit dari ruku, baca sami Allahu liman hamidah, kemudian i'tidal, berdiri sejenak kan i'tidal. Bagi Syekh Al-Albani rahimahullah, sedekap setelah i'tidal atau sedekap setelah ruku, ya, bangkit, beliau itu mengatakan itu bid'ah mungkar. Ini sami Allahu liman hamidah kemudian sedekap lagi. Ya, kata beliau itu bid'ah mungkar.
kalau dirujuk di buku Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, itu beliau jelas di situ di catatan kaki mengatakan, saya tidak ragu bahwa ini termasuk bid'ah mungkar. Ya. Saya tidak ragu ini termasuk bid'ah mungkar. Sedekah. Nah, suatu ketika Syekh Albani sholat makmum di belakang Syekh bin Baz. Ini cerita cukup masyhur di kalangan penuntut ilmu sebetulnya. Jadi Syekh bin Baz itu termasuk yang berpendapat bahwa kalau sedekap setelah rukuk itu sunnah. Ya, satu ngomong sunnah, satu ngomong bid'ah. Ya. Itu seperti seolah-olah antara langit dan bumi. Nah, ketika Syekh Albani sholat di belakang Syekh bin Baz, orang ceritanya di situ, orang-orang yang berdiri di samping Syekh Al-Albani itu menunggu-nunggu ini Syekh Albani mau ngapain nih kira-kira. Ternyata beliau ikut sedekap. Beliau ikut sedekap. Ya, setelah bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, sedekap. Padahal dalam bukunya beliau mengatakan itu bid'ah mungkar. Bid'ah mungkar. Beliau sholat di belakang Syekh bin Baz yang sedekap, beliau ikut sedekap. Sebagian orang yang satu sholat bersama dengan Syekh Al-Albani itu seperti, ya mungkin kalau bahasa yang berlebihan kita katakan itu kayak kesambar geledek gitu. Jadi, katanya bid'ah tapi kok diikuti gitu. Ya. Terus mulai pada bertanya-tanya, apakah Syekh Al-Albani sudah berubah pikiran atau gimana gitu. Akhirnya ditanyakan dan beliau jelaskan sendiri, ya. Beliau jelaskan bahwa mungkin ada orang yang tidak sependapat dengan saya dalam masalah seperti itu gitu. Bersedekap setelah rukuk, ya mungkin sebagian orang mengatakan sunnah dan sebagian tidak sepakat bahwa itu sunnah seperti saya mengatakan itu bid'ah. Tapi ketika saya sholat di belakang Syekh bin Baz, kata beliau, yang saat itu kalau tidak salah, kalau bukan sholat isya ya sholat subuh gitu. Itu beliau sendiri yang menceritakan. Saya sholat di belakang seorang mujtahid. Saya sholat di belakang seorang mujtahid, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah. Dan saya yakin bahwa sekelas Syekh bin Baz itu bukan orang yang mengikuti hawa nafsu. Beliau sholat dengan cara seperti itu memang karena ijtihad beliau. Maka saya pun mengikuti beliau. Ya. Dan di sini kemudian saya merasakan seperti seorang Ibnu Mas'ud yang sedang bermakmum di belakang Utsman bin Affan. Karena pernah terjadi, ya, dalam suatu safar haji. Dalam suatu safar haji, Utsman bin Affan itu mengimami sholat. Ternyata sholatnya nggak dikosor. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam dalam safar-safar beliau, apalagi safar haji ketika sudah di Mekah itu selalu kosor sholatnya, nggak ada yang nggak kosor. Ya, nggak ada yang nggak kosor, kosor semuanya. Nah, suatu ketika Utsman memandang mungkin ada kemaslahatan yang berbeda, sholatnya nggak dikosor. Ya, sholatnya nggak dikosor. Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman. Ya, ketika nggak dikosor, nggak diringkes jadi 2, tetap sempurna 4 untuk yang 4 rakaat. Ibnu Mas'ud ikut 4. Ibnu Mas'ud ditanya, bukankah engkau tahu yang sunnah itu yang dikosor jadi 2? Kenapa engkau ikut jadi 4? Beliau hanya mengatakan al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun. Berselisih itu buruk, berselisih itu buruk. Dalam masalah kayak gitu, ya, itu sifatnya santai, ya. Tidak perlu terlalu ngotot dengan pendapat yang mungkin dijadikan pedoman untuk masing-masing pribadi. Ya. Hanya tadi, ya, maklumat-maklumat semacam ini, ya, itu ketika tidak difahami oleh sebagian orang, akhirnya penyikapannya pun membingungkan. Ya, bolak-balik mungkin ada yang bertanya, Ustadz, saya kalau sholat di belakang imam yang kunut gimana? Ya kunut aja, kenapa gitu? Karena menurut sebagian orang itu bid'ah, jadinya saya bingung harus kunut apa enggak kunut. Ya, itu karena kita pun enggak memahami sebagian istilah itu digunakan untuk hal-hal yang masih bisa ditoleransi sebetulnya. Masalah amaliyah seperti itu, ya, asalnya tidak masuk ke dalam
hal-hal yang kemudian menjadikan orang itu masuk golongan yang 72 tadi. Ya. Kalau dibilang 72 yang diancam masuk neraka itu orang-orang yang merubah ajaran dalam hal pokok, ya, akidah, keyakinan. Kalaupun merubah dalam amalan pun amalan yang sifatnya pokok, ya, amalan sifatnya pokok, bukan hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah seperti itu. Maka di sini ada telaga, ada sungai. Ya, telaga tadi yang minum hanyalah orang-orang yang diizinkan yang istiqomah di atas ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan antara telaga dengan sungai Al-Kautsar ini airnya sama, karena air yang ada di telaga itu adalah aliran sungai dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Cuma letaknya beda. Sungainya di surga, telaganya di padang mahsyar. Ya. Sekarang kita nggak tahu telaganya di mana karena bumi ketika padang mahsyar nanti itu bumi yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari nanti itu bumi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang kita cari telaganya di mana, ya kita nggak tahu. Ya, meskipun padang mahsyar ya bumi juga gitu. Cuma sekarang kita tidak tahu. Ini diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebetulnya dibawa lebih umum juga bisa, karena nikmat-nikmat tidak hanya masalah sungai dan telaga. Kemudian walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bi syukriha faqala fashalli li rabbika wanhar. Kemudian ketika Allah menyebutkan karunia-Nya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan untuk mensyukurinya. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Sebetulnya inhar, sembelih yang diistilahkan dengan nahar, itu nyembelihnya nyembelih onta. Ya, karena menyembelih kalau dalam bahasa Arab itu ada dua. Ya. Ada istilahnya nahrun, ada istilahnya dzabhun. Ya. Ada nahrun, ada dzabhun. Meskipun di sini ya sembelihnya umum ya. Bisa nahar, bisa dzabh. Apa bedanya nahar dan dzabh? Kalau nahar itu maknanya leher. Ya, jadi bagian bawah leher itu nahar. Ya, leher bagian bawah mendekati dada. Yang disembelih dengan cara nahar itu onta. Ya, karena onta itu kan sulit untuk kita baringkan. Ya, baringkan sapi aja susah kan, apalagi onta yang gede kayak gitu. Ya. Maka caranya itu dengan disayat dulu, dilukai bagian bawah lehernya, pakai ya benda tajam atau mungkin pisau atau apa, disayat dulu. Ya. Karena onta itu kan tinggi, jadi disayat dulu sampai robek sininya, ya. Darah mengucur, ketika darah mengucur dia akan ambruk. Nah, ketika sudah ambruk baru dilanjutkan sembelihan. Itu namanya nahar. Ya. Tapi kalau seperti sapi, kambing, ya, itu namanya dzabh. Jadi dari awal memang dipersiapkan, dibaringkan dulu, ya, ada adab-adabnya, sudah siap baru disembelih. Ya, dan itu biasanya pun lehernya lebih bagian atas yang disembelih jika dibandingkan dengan onta. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk salat dan menyembelih. Dan sebagian ulama menafsirkan salat di sini itu salat Id, sebagian ya. Sebagian mengatakan bahwa salatnya di sini salat Id dan nyembelihnya itu nyembelih kurban. Itu salah satu penafsiran. Salah satu penafsiran. Meskipun Syekh As-Sa'di di sini enggak menyebutkan penafsiran tersebut. Beliau lebih kepada yang umum, ya. Ya salat secara umum, sembelihan juga sembelihan secara umum. Beliau katakan khassa hatainil ibadataini bidzikri
li'annahuma min afdhalil ibadat wa ajallil qurbat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua ibadah tersebut. Ya, jadi kenapa untuk mensyukuri nikmat Allah kok hanya menyebutkan masalah salat dan masalah nyembelih? Karena dua ibadah itu termasuk ibadah yang paling afdol, ya, dan pendekatan diri yang paling mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau salat jelas, ya, salat itu diantara semua ibadah ya tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada salat. Ya, tidak ada ibadah yang lebih tinggi kedudukannya daripada salat. Ya, pokoknya salat itu sudah disebutkan wa amuduhus shalah. Islam itu tiangnya adalah salat. Ya, tiangnya adalah salat. Dan salat itu nanti yang jadi patokan untuk ibadah-ibadah yang lain. Ketika salat kita baik, ya insya Allah ibadah kita baik. Ketika salat kita buruk, ya maka ibadah kita yang lain juga buruk. Karena semua itu tergantung seberapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengabulkan permintaan kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, ketika kita minta kepada Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ketika Allah berikan jalan yang lurus, semakin banyak petunjuk Allah, maka semakin baik atau semakin banyak ibadah yang baik. Ya, tapi ketika kita sholatnya pun nggak baik, ya, ketika minta ihdinas siratal mustaqim mungkin juga nggak ngerti kita lagi minta, nggak khusyuk juga, nggak mikir kita lagi minta sebetulnya. Ya maka itu termasuk yang hatinya lalai pun bisa jadi Allah nggak berikan apa-apa. Ya, pada akhirnya pun sholat itu tidak menghasilkan perbaikan di dalam hidup, baik ibadah atau baik akidah, ibadah maupun muamalah. Ya, yang sholat nggak menghasilkan apa-apa kayak gitu. Ketika dalam sholat tuh nggak pernah minta sebetulnya meskipun dibaca, meskipun al-fatihahnya itu dibaca, ya. Tapi bacanya itu tidak karena sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pentingnya, ya, seseorang itu betul-betul memahami, merenungi apa yang dia baca ketika sholat. Ya. Di samping sholat juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, ya, sehingga bahkan seperti Nabi alaihi salatu wasallam pun yang sudah dijamin surganya dan sudah dijamin dosanya diampuni pun masih sholat malam sampai kakinya bengkak dan pecah-pecah, sampai ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, untuk apa semua ini? Bukankah sudah diampuni dosamu yang akan datang dan yang telah lalu? Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, ya, apakah tidak layak kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Itu wujud rasa syukur Nabi alaihi salatu wasallam dengan berbanyak sholat, ya. Terutama yang sunnah, ya. Kalau yang wajib memang ya itu kewajiban kita, ya. Dan dengan nyembelih, ya, nyembelih itu mewakili ibadah maliyah, ibadah harta, ya, ibadah harta wujudnya dengan menyembelih. Dan dua ibadah ini termasuk, atau ibadah nyembelih ini termasuk ibadah yang berat dijalankan, ya, karena diantara harta yang cukup berharga bagi orang-orang dulu itu adalah hewan ternak mereka, ya. Makanya seringkali kalau dalam hadis itu untuk menyimbolkan kemewahan dunia itu kan seringkali menggunakan istilah onta merah, ya. Lebih baik daripada, pahalanya lebih baik daripada onta merah gitu. Memang kalau yang nggak mengerti nilainya onta merah mungkin akan bertanya-tanya kenapa harus onta merah gitu. Dalam hadis kenapa disebutkannya onta merah? Itu sifatnya sebagai sebuah simbol kemewahan hidup di zaman itu, ya, simbol kemewahan hidup. Di hewan ternak itu
salah satu harta yang sangat berharga. Apalagi kalau hewannya itu onta, berharga sekali. Ya. Makanya bahkan ketika masalah zakat pun, Nabi memperingatkan orang yang narik zakat itu jangan sampai ngambil hewan yang sangat disayangi oleh pemiliknya. Iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jangan sampai mengambil harta yang sangat dicintai gitu. Misalkan punya kambing banyak gitu. Kan di antara sekian banyak kambing kan pasti ada yang paling disenangi gitu. Jangan ngambil yang paling disenangi. Ya, yang biasa-biasa aja. Sapi juga seperti itu. Onta seperti itu. Ya. Intinya hewan itu dulu sesuatu yang sangat dicintai oleh pemiliknya. Sehingga untuk disembelih, ya disembelih itu berat. Ya. Selain berat kehilangan harta, kadang orang pun nggak tegaan nyembelih. Ya, karena harus melihat darah mengalir gitu. Hanya kadang nggak ngelihat nyembelihnya pun, ya ketika cuma dengar, ya ini daging apa, daging kelinci gitu. Itu dengar kata kelinci aja, sate apa, sate kelinci itu udah nggak nafsu makan. Ada yang nggak nafsu makan, langsung kebayang kelinci disembelih gitu. Itu beratnya sembelihan, ya beratnya ibadah sembelihan. Selain hartanya hilang, harus ngeliat hewan disembelih, dan situ banyak banyak ujian akidahnya, Jadi kadang kita kena pertanyaan-pertanyaan yang membuat rancu akidah kita. Jadi seolah-olah kenapa Islam itu menyiksa hewan, harus nyembelih gitu kan, seolah-olah itu zalim sama hewan, jahat dan sebagainya itu. Nah di sini ujian kita dalam sembelihan itu, ya, dimana kita menjaga hati supaya tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembelihan itu sebuah kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Ya, andai kata seseorang enggak ngerti hikmah kenapa ibadah harus nyembelih hewan, ya, dia tidak boleh sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti kebaikan bagi pemilik hewannya dan kebaikan bagi hewan itu sendiri. Ya, makanya ibadah kurban kalau kita cari itu sulit kita dapatkan hadis yang menyebutkan pahalanya ibadah kurban. Fadilahnya apa gitu? Sulit temukan yang sahih loh ya. Kalau yang lemah ada. Ya, ketika menyebutkan nanti ada ampunan di setiap rambutnya dan lain sebagainya, akan jadi kendaraan di surga, tapi hadis itu kan tidak sahih. Ya, itu beratnya nyembelih ya. Di satu sisi pahalanya nggak disebutkan secara spesifik, ya. Di sisi lain harus mengeluarkan uang, tambah lagi harus melihat hewan disembelih, ya. Tapi ya disitulah kita diuji oleh Allah Azza wa Jal untuk tetap meyakini itu ibadah yang afdal, yang tinggi, ya, bahkan disandingkan dengan sholat. Baik, akan kita lanjutkan insyaallah tafsir surat Al-Kautsar ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.